Selamat pagi, kembali lagi kita belajar melalui video. Sudah ada 2 video sebelumnya yang sudah Bapak sampaikan sama kalian. Ini adalah video ketiga pembelajaran kita secara virtual dikarenakan pandemi ini. Langsung saja kita ke materi yang berikutnya, yaitu tentang sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah. Di sini ada beberapa para ahli sejarah yang mengungkapkan tentang pengertian dari sumber sejarah itu sendiri. Ada R. Muhammad Ali, ada Sidi Gajalba, kemudian ada Musi Muhammad Ali. Panjang lebar mereka jelaskan tentang pengertian dari sumber sejarah. Namun bisa kita ambil kesimpulan bahwa pengertian dari sumber sejarah itu adalah sesuatu hal yang akan membuktikan suatu peristiwa ataupun suatu kejadian itu terjadi. Ini adalah inti dari pembuktian. Membuktikan dari mana? Dari sumber yang telah ditemukan. Pembagian dari sumber sejarah itu ada 2. Ada berdasarkan sifatnya, ada berdasarkan bentuknya. Dan pembagiannya ini dibagi atas 3, baik itu berdasarkan sifatnya ataupun berdasarkan bentuknya. Kita mulai dari yang pertama, sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Yang pertama di sini untuk pembagian sumber sejarah berdasarkan sifatnya 1, yaitu sumber primer. Pengertian dari sumber primer, kesaksian langsung dari pelaku sejarah. Artinya di sini bahwa si pelaku sejarah ini terlibat secara langsung dari suatu peristiwa, di mana si pelaku sejarah ini dia berada pada waktu dan tempat suatu peristiwa itu terjadi. Jadi dengan mata kepalanya sendiri dia menyaksikan suatu peristiwa itu terjadi. Bisa dikatakan di sini bahwa sumber primer itu adalah sumber yang pertama. Kemudian yang kedua, sumber sekunder. Sumber sekunder pengertiannya kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandang mata atau pandangan mata. Yang bukan merupakan saksi pandangan mata, berarti bukan dia yang melihat secara langsung. Bukan matanya yang melihat secara langsung suatu peristiwa itu terjadi. Namun mengapa dia bisa dikategorikan sebagai sumber sejarah? Artinya di sini dia sudah mendapatkan sumber itu atau informasi sumber itu dari orang lain. Maka dikatakan sebagai sumber yang kedua. Artinya memang tetap dianggap sah sebagai sumber yang kedua karena memang dia mendapatkan informasi secara benar. Kemudian yang ketiga yaitu sumber tersier. Sumber tersier, sumber yang merupakan hasil dari penelitian ataupun gabungan. Nah, ketika seseorang itu melakukan penelitian, dia akan mengumpulkan berbagai sumber, baik itu dari sumber primer ataupun dari sumber sekunder. Kita harus melihat apakah sumber primer ataupun sumber sekunder itu. Namun ketika digabungkan dia, karena tadi melakukan hasil penelitian, itu dikatakan sebagai sumber tersier. Contohnya apa? Contohnya di situ buku pelajaran. Contoh lainnya ada ensiklopedia. Itu merupakan saluran ataupun kumpulan-kumpulan dari catatan-catatan yang sudah ada sebelumnya, baik itu dari sumber primer ataupun dari sumber sekunder. Yang kedua, yaitu sumber berdasarkan bentuknya. Sumber berdasarkan bentuknya juga dibagi 3. Tadi sudah saya sebutkan, ada tertulis, lisan, dan benda. Kalau sumber tertulis artinya yaitu sumber dari peninggalan tertulis. Jadi dalam bentuk apapun dia, baik itu di bahan kertas, baik itu di bahan daun, ataupun di kulit kayu, ataupun di batu, itu semua masuk ke dalam kategori sumber tertulis kalau di dalam permukaannya itu ada keterangan tertulisnya. Sebagai contoh di sini ada prasasti, dokumen ataupun naskah. Kita tahu bahwa kalau prasasti ini pasti berbahan dasar batu. Batu yang diukirkan atau yang dituliskan itu dikatakan sebagai prasasti dan termasuk dalam sumber tertulis tadi. Kemudian dokumen ataupun naskah ini berbahan dasar dari kertas. Dokumen ataupun naskah ini sebagai contohnya adalah surat-surat penting, surat-surat perjanjian. Itu contoh dari dokumen ataupun naskah yang termasuk ke dalam kategori sumber tertulis. Kemudian yang kedua sumber lisan. Artinya pengumpulan data yang dilakukan dengan metode secara lisan. Berarti ucapan, berarti kata-kata, berarti verbal yang disampaikan oleh seseorang. Sebagai contoh di sini kesaksian dari pelaku sejarah. Tadi sudah saya katakan bahwa contohnya seseorang dia melihat suatu peristiwa atau melihat suatu kejadian. Maka apa yang disampaikan dia kepada orang lain ketika dilakukan wawancara atau tanya jawab, nah dia itu sebagai narasumbernya, itu dikatakan sebagai sumber lisan karena tadi dikeluarkan melalui mulutnya ataupun melalui kata-kata ataupun verbal tadi.
Bisa juga contohnya rekaman pidato, itu juga termasuk ke dalam sumber lisan. Yang ketiga yaitu sumber benda. Kalau sumber benda ini diperoleh dari benda-benda peninggalan. Contohnya ada candi, kemudian manik-manik, kemudian ada kapak, artefak, senjata, perhiasan, boneka, ataupun lain sebagainya yang merupakan hasil kebudayaan, cipta karya dari seseorang yang memiliki wujud, jadi tidak bersifat abstrak, dapat disentuh dia. Ini beberapa contohnya tadi. Nah ini tadi sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Di sini kita bisa membedakan untuk lebih memahami tentang sumber primer dan sumber sekunder ke dalam bentuk sumber tertulis, sumber benda, sumber tulisan ataupun sumber benda. Nah, sebagai contoh kita ambil dulu kapan yang dikatakan sebagai sumber primer di dalam sumber tertulis. Sebagai contoh ada dokumen asli, ada dokumen fotokopi. Nah, dua-duanya ini bisa dikatakan sebagai sumber yang sah karena isinya sama. Nah, yang dikatakan dia sebagai sumber primer itu adalah dokumen asli yang pertama sekali dibuat. Sedangkan kalau yang fotokopiannya itu dikatakan sebagai sumber sekunder atau sumber yang kedua. Kalau sumber lisan di sini ibaratkan kita contohkan Insinyur Soekarno itu masih hidup. Ketika diwawancarai si Insinyur Soekarno, dia itu dikategorikan sebagai sumber primer karena dia orang yang terlibat secara langsung ketika dilaksanakannya peristiwa proklamasi. Namun kalau umpamanya kita mewawancarai salah seorang anak ataupun putrinya, sebagai contohnya Megawati Soekarno Putri, kalau dia diwawancarai maka itu dikatakan sebagai sumber sekunder atau sumber yang kedua. Nah, sebagai contoh yang ketiga lagi yang membedakan antara sumber primer dengan sumber sekunder di sumber benda, sebagai contoh ada candi. Nah, kalau candi itu kan terlalu besar ukurannya, tidak mungkin itu dimasukkan ke dalam museum. Maka kalau candi ini dia berada pada tempatnya, itu dikatakan sebagai sumber primer atau sumber pertama. Kalau dibuat duplikatnya sebagai media pembelajaran di museum ataupun di sekolah, duplikatnya ini dikatakan sebagai sumber sekunder. Nah, itulah tadi contoh untuk membedakan antara sumber pertama ataupun sumber kedua, sumber primer ataupun sumber sekunder dari tiga bentuk sumber ini, sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda. Nah, mudah-mudahan melalui video ini kalian sudah bisa membedakan dan memahami yang mana saja dikatakan sebagai sumber berdasarkan